Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Destia Ayu Rifana, NIM 20201432119, kelas 5F, mata kuliah bimbingan dan konseling, dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di pertemuan keempat ini saya akan membahas materi tentang bidang bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan submateri. Yang pertama yaitu ada bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar, yang kedua bidang bimbingan sosial di sekolah dasar, yang ketiga bidang bimbingan belajar di sekolah dasar, dan yang keempat bidang bimbingan karir di sekolah dasar. Baiklah teman-teman, ya di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar. Nah, bidang bimbingan pribadi yaitu pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan bakat dan minat siswa. Nah, adapun tujuan dari bimbingan pribadi ini yaitu bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Nah, di sini ada bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi. Pokok materinya itu sebagai berikut, yaitu yang pertama penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua yaitu ada pengenalan pemahaman tentang bakat dan minat. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri. Yang kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan. Yang keenam, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pengembangan kemampuan mengarahkan diri sesuai keputusan yang telah diambilnya. Nah, untuk yang kedua ada bidang bimbingan sosial di sekolah dasar. Bimbingan sosial itu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman-teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Di sini, bidang bimbingan sosial di sekolah dasar itu memuat yang pertama yaitu pengembangan kemampuan berkomunikasi, yang kedua pengembangan kemampuan bertingkah laku, yang ketiga pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis, yang keempat pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, yang kelima pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat, dan yang terakhir yang keenam yaitu orientasi tentang hidup berkeluarga. Baiklah, bidang bimbingan yang ketiga yaitu bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. Nah, bidang bimbingan belajar di sekolah dasar ini bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri, di mana bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi berikut, yaitu yang pertama pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, yang kedua pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri atau kelompok. Nah, yang ketiga yaitu pemantapan dan pengembangan penguasaan materi. Nah, di sini yaitu yang keempat ada orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat 1. Yang terakhir yang kelima yaitu ada pemantapan, pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada bidang bimbingan karir di sekolah dasar. Apa sih bidang bimbingan karir di sekolah dasar itu? Jadi, bimbingan karir di sekolah dasar itu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Nah, di sini bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja. Yang kedua, pengenalan, orientasi, dan informasi karir secara sederhana. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir. Dan yang keempat, orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi.
Baiklah teman-teman, itu dia pembahasan saya mengenai bidang bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Semoga bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.